Saya akhirnya bisa misalkan nih jadi seorang YouTuber, mungkin terkategorikan yang masih abal-abal lah, masih inilah gitu. Tapi buat saya pribadi, saya udah sukses. Sukses dalam arti mulai dari bikin ini semuanya sendiri gitu. Oh, ternyata saya bisa gitu loh. Tapi kan tidak diukur tadi apa ya? Oh, kalau lu jadi YouTuber sukses, lu udah dapat duit dong. Udah ini harga puluhan juta, ratusan juta gitu. Tapi ada sukses yang artinya itu dalam kita sudah bisa meraih ini gitu loh. Ya kan relatif tuh. Oh, saya udah berhasil nih, ternyata udah bisa bikin ini sendiri, itu sendiri, semuanya gitu kan, dengan kerja sendiri gitu kan. Ya buat saya pribadi sih itu gitu kan. Makanya kan apa ya, cuman karena memang kayak diibaratkan dulu ya, kenapa sih anak-anak SD itu kalau menggambar itu selalu pemandangan gunung gitu loh. Gunungnya kembar lagi kan. Nah, kalau yang misalkan dia udah bikin itu udah termasuk anak yang punya kemampuan. Punya kemampuan, padahal itu adalah turun temurun tuh. Ya kan, udah kemampuannya itu aja. Akhirnya kan kayak mimesis lah, meniru ya. Apa yang diajarkan dulu sampai sekarang gitu kan. Nah, apa seperti itu sukses itu? Akhirnya kan monoton kan sukses itu aja. Mau seperti itu gitu loh, ya kan? Padahal kan banyak objek lain yang bisa digarap gitu loh. Dan mungkin tidak harus bentuknya sama, gunung itu tingginya sama, ukurannya sama gitu loh. Kan itu problem itu. Ya, ada gunung, ada matahari kayak gitu kan. Padahal sebenarnya dia bisa menciptakan, anak-anak itu bisa lebih dari itu mengkreatnya. Karena kalau tidak didoktrin, ya. Kalau menurut saya itu doktrin gitu. Makanya itu kan termasuk definisi sukses itu kayak doktrin kalau menurut saya. Ya, doktrin. Ya jadi kan? Kalau memang gini sih, kalau menurut saya itu segala sesuatu harus didoktrin. Segala sesuatu itu harus didoktrin. Contoh gini aja sih, sederhananya begini. Agama sendiri, agama itu aja kan didoktrin. Sehingga nih ya. Orang ya pulang. Oke, siap, makasih ya. Jadi apapun itu sebenarnya harusnya didoktrin, sehingga dia masuk tuh ilmunya, pengetahuannya itu dia apa ya, memicu dia tuh supaya dia ingin tahu. Nah, sama tuh kayak agama kan juga begitu. Masing-masing setiap agama itu pasti punya konsep ketuhanan. Nah, ketika ingin menyebarkan itu kan membutuhkan doktrin yang membantu mendobrak itu tuh, yang membantu itu supaya menyebar. Kayak misal dalam agama Islam dikenal dengan dakwah. Itulah doktrin-doktrin yang dikasih. Ini loh. Hidup ini bukan cuma di dunia aja, tapi ada hidup setelah ini. Artinya itulah doktrin dikasih. Jika kamu berbuat ini di sini, nanti kamu di sana nanti dihukum. Hukumannya ini. Dapat imbalan-imbalannya ini, imbalan akibat kan. Ya, dari semua itu, makanya semua itu perbuatan-perbuatan yang ada itu tetap harus ada doktrinnya. Ingin supaya berubah generasi atau pengikut, supaya orang tuh mengikut, follow orang tuh mengikuti kita kan. Nah, itu kan kita harus punya doktrin. Sama kalau misalnya di dunia media sosial seperti ini kan, seperti Babe. Kan otomatis Babe harus memberikan sesuatu yang penonton itu bisa mendapatkan sesuatu ketika menonton video-video Babe nih. Kan sama halnya seperti itu. Kayak karena apa? Babe memberikan sesuatu ilmu artinya di sana. Jadi orang juga menarik. Sebab apa?
namanya penonton atau audiens itu kan kita nggak tahu tuh sebenarnya, itu kan kita nggak tahu maunya apa dan apa yang sedang dia cari. Maka ketika kita memberikan sesuatu yang sekiranya itu bermanfaat, maka dia pasti betah tuh nonton. Oh iya, ini masuk, ini yang saya cari. Maka kita memberikan sesuatu itu kadang-kadang suka random tuh itu. Karena kita ini buta membaca algoritma yang bergerak. Betul. Kita membaca algoritma nih yang bergerak. Dan algoritma itu kan bukan cuman kayak algoritma TikTok, algoritma YouTube, algoritma Instagram, algoritma media sosial yang ada. Gini loh, ini pengalaman saya. Saya contoh kalau nonton YouTube misalkan pendakian ya, yang berkaitan dengan pendakian, saya sempat kayak ketagihan gitu loh. Kapan sih lu mendaki lagi gitu loh. Sampai ada di IG itu kan ada apa sih nama itu? IG itu kan ada pesan gitu kan. Gitu. Kapan mendaki lagi gitu loh. Tapi itu seiring waktu, berjalan waktu, ternyata kita jenuh dengan konten itu loh, konten dia gitu. Bahkan konten itu menarik jujur, tapi tetap ada kejenuhan di situ. Karena mungkin monoton atau apalah kayak gitu kan. Pada temanya ini kayak semacam seirama gitu. Seirama pendakian gitu. Tapi saya akhirnya mengalami kejenuhan. Di situ saya nyari konten lain, ngerti nggak? Nanti, konten ini ternyata lebih ini deh. Saya udah jenuh dengan, bahkan saya udah jarang nonton konten pendakian gitu. Bahkan saya nyari konten-konten yang lain gitu. Nah artinya gini, ada manusia yang namanya titik jenuh. Kalau memang si konten kreatornya itu tidak kreatif, ya kan? Nah problemnya sekarang kan gini problemnya. Nah ketika kita bermain di YouTube ya, misalkan kayak bikin konten itu kan, ada yang menyarankan fokus ke ini, tema ini atau kegiatan ini gitu. Ada yang menyarankan random. Terus ada yang ngasih tahu, wah itu kalau random itu malah susah itu arahannya. Akhirnya kan saya beban, akhirnya saya kembali ke diri sendiri. Saya merasa nyaman di mana gitu loh. Akhirnya saya merasa nyaman, tidak ngejar istilahnya apa ya? Tidak mengejar di situ niche-nya harus sama semua. Harus sama, enggak saya. Tapi buat saya ya udah, ternyata saya nyaman dengan ini, dengan random kayak gini loh. Nah akhirnya saya persoalan gini loh. Silakan viewer suka, silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya di sini sudah mewakili diri saya sendiri gitu kan. Artinya saya senyaman di sini, buat saya tuh mungkin bahagia gitu loh. Itu yang saya ini mungkin kebahagiaan itu tadi ya. Ingin ini ya, kayak konten kreator ya kayak Babe. Konten kreator kayak Babe itu harusnya kan kayak ini, mencari sesuatu yang memang itu di bidangnya Babe tuh. Itu harusnya seperti itu. Kenapa? Yang memang Babe itu senang di situ. Kalau kita tuh senang di situ, kemungkinan untuk jenuh itu kecil lah. Kemungkinan untuk jenuh itu kecil karena memang kita senang di situ. Iya betul. Karena kita senang di situ. Lain hal kalau misalnya kalau kita ngikutin apa kata orang gitu, entah lewat DM kah atau lewat komentar di YouTube kita kah atau channel kita lah atau apa. Kalau kita ngikutin itu terus, artinya ini kita masih ngikutin kemauan orang nih yang ada. Maka ketika kalau kita ngikutin itu kan ada titik jenuhnya nanti buat kita, karena kayak kemauan market ya. Iya, jadi itu sebab kita bukan kayak ini apa ya? Bukan kayak yang ya namanya juga seni ya. Itu tadi kembali ke Babe kan orang seni ya. Orang seni itu kan dia sesuatu yang dia hobi, yang dia ketika explore diangkat ke YouTube supaya orang-orang tuh tahu nih. Orang-orang yang satu hobi dengan Babe, orang-orang yang ini tuh, dia berarti dia ini punya pengalaman seperti ini nih. Wah, seru juga tuh begini, seru juga.
ada ilmu yang didapat di sana. Jadi artinya ada sesuatu yang dia dapat. Itu ketika orang menonton itu ada sesuatu yang dia dapat juga. Jadi kayak kita harus memberikan poin-poin, ada poin-poin yang mesti ketika penonton kita mampir di channel kita itu menonton video-video kita tuh ada poin yang dia dapat. Maka ketika kita ngupload lagi di minggu yang berikutnya, orang ini pasti datang lagi untuk menonton. Sebab setiap dia menonton video-video Babe misalnya, itu dia pasti mendapatkan sesuatu. Nah itulah yang memancing tuh terus. Artinya Babe sudah mulai bisa tuh membaca maunya penonton Babe itu apa. Jadi apalagi memang itu penonton yang memang ini dengan Babe, yang memang satu ini dengan Babe tuh, berarti itu mereka itu. Jadi apa yang kesukaan Babe itu ternyata mereka juga suka nih. Nah ketika mereka juga suka nih, nyaman ini, nah Babe tinggal tambahkan kreativitas tuh yang ada tuh. Apalagi ini mesti diangkat, topik apalagi yang mesti diangkat, topik apalagi yang mesti diangkat. Jadi banyak hal sebenarnya yang mesti diangkat ini. Apalagi kayak misalnya sekarang ini ya, sekarang sebenarnya banyak banget hal yang mesti kita angkat. Kita mau ngebahas tentang apa aja, ada semuanya. Asal apa? Pemikiran kita itu mampu. Kita ini kan dikasih otak nih kan. Iya betul. Asal pemikiran kita mampu, maka semua hal itu ada. Semua hal itu bisa kita bahas. Apapun itu. Cuman terkadang tuh kan kalau mau dibahas itu tidak sesuai dengan kesukaan kita tidak akan nyaman di situ. Maka pemikiran kita juga pasti mentok. Sebab ilmunya kan kita nggak menguasai di situ. Nah iya, akhirnya kan dikembalikan ke kalau kita bicara tentang market ya, pasar. Sekarang kan orang Indonesia itu cenderung orang-orang Indonesia ya, yang berkegiatan di apapun gitu. Itu yang nyari tren. Tren ini berburu ke sana. Tren ini berburu ke sana. Padahal itu hanya tren sesaat gitu loh. Ya, tren sesaat. Sifatnya musiman gitu loh. Nah, kalau saya punya konsep beda. Bedanya gini loh, saya nggak mau ngikutin tren. Kalaupun mau ngikutin mungkin kemasannya beda. Ya, kemasannya yang saya olah gitu kan. Artinya sesuai dengan karakteristik saya ya, ciri khas saya, dan saya nyaman di situ. Ya. Kalau saya udah pikirnya saya nyaman di situ. Memang harus dicari dulu sih kenyamanan dulu di situ. Sebab kalau kayak misalnya kita ingin membahas sesuatu, kayak misalnya kalau kayak channel saya lah ya, channel saya tuh YouTube saya tuh kan sistemnya sistem vlog, sistem vlog lah ya. Makanya saya tuh nggak mesti misalnya kontennya ini, enggak. Saya di mana saya tuh vlog, jadi namanya ya kehidupan sehari-hari. Mana yang menurut saya itu menarik diangkat, saya angkat. Ya emang saya tahu bahwa penonton yang ada, audiens yang ada, mana mau sih ngikutin ini orang sehari-hari, kehidupan orang sehari-hari, merhatiin, si ini lagi ngapain, ini lagi, ya enggak, saya tahu itu. Tapi kalau saya kenapa ininya vlog, ya vlog karena menurut saya, ketika itu kan berarti hubungannya dengan pengalaman saya, apa yang saya sedang kerjakan atau apa yang sedang saya alami, maka akan saya angkat. Karena apa? Itu akan menjadi pelajaran buat umum tuh. Pertama buat saya, umum ya untuk audiens tuh yang nonton video-video saya tuh berarti. Oh iya ya, kalau misalnya dia begitu salah, berarti nanti saya jangan begitu. Artinya ada ilmu juga tuh yang dia petik. Nah artinya makanya kalau channel saya itu berjalannya lambat, dia seakan tidak berkembang,
ya wajar karena memang vlog pribadi kayaknya kayak hanya vlog pribadi gitu. Ya, Jadi intinya itu membuat portofolio digital lah. jadi hanya buat pribadi aja. Sekiranya orang datang nonton ya berarti itu ya memang berarti dia gitu. dia berarti dia bisa mendapatkan sesuatu tuh dari situ. Karena kalau saya tuh setiap mengangkat sesuatu pasti minimal orang tuh dapat sesuatu. Kan intinya itu kalau saya tuh intinya itu minimal orang datang nonton video saya minimal dia dapat sesuatu. Kayak contoh misalnya banyak hal nih yang kita bahas baik dari segi kehidupan, dari segi keagamaan, dari segi sosialnya, dari segi pokoknya semua hal kembali ya itu tadi yang penting otak kita mampu. Yeah.